Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. "Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka." "Baiklah," ujar Baginda Raja dengan penuh minat. "Ceritakan padaku." Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti oh atau ah. Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duga, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, "Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, "Ini A, ini B, ini C." Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, "Jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum licik. "Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi, Paduka." Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin mencoba menggambar huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil?" Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. "Paduka," ujar Abu Nawas sambil menahan tawa, "huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya." Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya." Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. "Tenang, Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka."
kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja mendadak merasa gelisah. Ia merasakan waktu berlalu begitu cepat, namun tak seorang pun tahu asal-usulnya. Akhirnya Baginda Raja memanggil semua penasehatnya ke belariung istana. "Aku punya pertanyaan besar yang harus kalian jawab," seru Baginda Raja dengan nada penuh wibawa. "Siapa sebenarnya yang menemukan waktu? Jika kalian tidak bisa menjawabnya dalam 3 hari, kalian semua akan menerima hukuman berat." Ruangan itu pun langsung dipenuhi wajah-wajah pucat. Para penasehat saling pandang, bingung. Bagaimana mungkin mereka menjawab pertanyaan yang tak pernah terlintas sebelumnya. Di tengah kepanikan itu, Abu Nawas berdiri dengan santai. "Paduka yang mulia, izinkan saya mengambil tugas ini, Paduka," katanya sembari tersenyum. "Apakah kamu yakin, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan nada tidak percaya. "Tenang saja, Paduka. Saya akan membawa jawabannya dalam 3 hari," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Begitu pengumuman raja tersebar, seluruh negeri gempar. Para penasehat dan ilmuwan sibuk mencari jawaban. Ada yang membuka kitab-kitab kuno, ada yang mengamati bintang-bintang, bahkan ada yang mencoba menghitung detik dengan tetesan air hujan. Namun Abu Nawas justru terlihat sedang duduk santai di pasar, menikmati segelas teh sambil bermain catur dengan seorang tukang roti. Seorang penasehat yang kebetulan lewat pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa kamu tidak takut? Baginda Raja bisa menghukummu jika kamu gagal," kata penasehat itu dengan cemas. Abu Nawas pun tertawa. "Apa aku harus takut? Bukankah waktu sendiri belum ditentukan? Jadi aku masih punya waktu." Penasehat itu pun menggeleng, bingung dengan sikap santai Abu Nawas. Lalu ia pun pergi. Pada hari kedua, Abu Nawas memutuskan pergi ke hutan. Ia mengamati matahari yang perlahan bergerak ke langit, mendengar suara gemercik air sungai, dan memperhatikan bayangan yang berubah sepanjang hari. Seorang pengawal istana yang kebetulan lewat pun menghampirinya. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Waktu terus berjalan, tapi kamu malah berleha-leha." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Nah, justru itu jawabannya. Waktu tidak ditemukan, tetapi ia berjalan. Aku sedang belajar memahami waktu melalui alam." Pengawal itu pun menggaruk kepalanya, tak memahami maksud dari Abu Nawas. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Hari penentuan pun tiba. Semua penasehat dan ilmuwan berkumpul di belariung istana, membawa teori-teori yang rumit. Beberapa membawa peta bintang, jam pasir, bahkan alat-alat aneh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan wajah yang serius. Ia menunjuk satu persatu penasehat untuk memberikan jawaban. Seorang penasehat maju dengan membawa buku besar. "Paduka yang mulia, waktu itu ditemukan oleh seorang filsuf besar yang menandai pergerakan bintang-bintang di langit, Paduka," katanya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. "Jadi waktu hanya ada karena bintang. Lalu apa yang terjadi sebelum bintang ada?" Penasehat itu pun terdiam, tidak bisa menjawab. Penasehat lain mencoba keberuntungannya. "Paduka yang mulia, waktu ditemukan oleh para ilmuwan kuno yang menciptakan jam matahari, Paduka." Baginda Raja pun menggeleng. Jam matahari itu kan hanya alat. Lalu siapa yang menemukan waktu sebelum jam itu ada? Satu persatu teori-teori rumit ditolak oleh Baginda Raja. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Ia maju tanpa membawa apa-apa, hanya senyuman di wajahnya. "Abu Nawas, kamu tidak membawa alat atau kitab. Bagaimana kamu bisa menjawab?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. "Ampun Paduka yang mulia, jawaban saya itu sederhana, Paduka. Tidak ada yang menemukan waktu, karena waktu sudah ada bahkan sebelum manusia ada, Paduka. Waktu itu bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang kita ikuti. Matahari terbit, bulan muncul, hari berganti, itulah waktu, Paduka." Baginda Raja pun terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu sederhana, tetapi sangat dalam.
Kamu sekali lagi telah membuktikan kecerdikanmu, Abu Nawas. Sementara itu para penasehat lainnya hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka merasa kalah telak oleh pemikiran Abu Nawas yang sederhana tetapi jenius. Setelah hari itu, Baginda Raja pun memutuskan untuk tidak lagi memusingkan hal-hal yang tak perlu. Waktu, kata Baginda Raja kepada rakyatnya, bukan untuk ditemukan, tetapi untuk dimanfaatkan dengan bijak. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun pulang dengan hati ringan, membawa hadiah dari Baginda Raja, serta meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran tentang sebuah pertanyaan yang cukup aneh. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas pun tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini lebih untuk menjebaknya. Namun seperti biasa, ia tak pernah kehabisan akal. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "kalau menurut pendapat hamba si bayi menangis itu karena ia sangat menyesal, Paduka." Baginda Raja pun mengerutkan keningnya. "Menyesal? Bagaimana bisa? Bayi kan belum tahu apa-apa, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh keyakinan. "Ya, tentu saja, Paduka. Begitu ia lahir, bayi melihat dunia yang penuh dengan masalah. Orang-orang saling bermusuhan, kerja keras yang tidak ada habisnya, pajak yang tinggi. Bahkan mungkin ia menyesal keluar dari tempat yang nyaman di perut ibunya, yang di sana ia tidak perlu melakukan apa-apa dan semua kebutuhannya terpenuhi." Baginda Raja tertawa mendengar jawaban itu. Namun ia tetap tidak puas dan ingin mendengar alasan yang lain. "Baiklah Abu Nawas, itu bisa diterima. Tapi aku yakin ada alasan lain. Coba jelaskan lagi." "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "alasan lain mungkin karena bayi menyadari bahwa hidup di dunia ini tidaklah gratis. Dia tahu bahwa sejak lahir dia akan banyak menghabiskan uang orang tuanya untuk popok, makan, susu, dan sebagainya. Jadi mungkin saja itu adalah caranya untuk meminta maaf kepada orang tuanya." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang kocak itu. "Kamu benar-benar pintar membuat yang serius menjadi lucu, Abu Nawas. Aku puas dengan jawabanmu kali ini." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas kembali dari perjalanan hajinya. Seluruh kampung heboh membicarakannya, dan banyak orang menyebutnya dengan gelar baru, Haji Abu Nawas. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah merasa nyaman dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Hingga suatu pagi, saat Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, beberapa orang tetangga datang menghampirinya. "Selamat Haji Abu Nawas, sekarang kamu menjadi seorang yang terhormat," kata mereka sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Wah, terima kasih. Tapi apakah kalian tahu, aku tuh bingung. Mengapa hanya orang yang pergi haji yang mendapatkan gelar? Padahal aku sudah lama loh melakukan rukun iman yang lain, seperti sholat, puasa, dan zakat. Tapi tidak ada yang memanggilku sholat Abu Nawas atau puasa Abu Nawas." Orang-orang itu pun terdiam, berpikir keras. Salah satu dari mereka mencoba menjawab, "Ya mungkin karena pergi haji itu sulit dan memerlukan biaya besar, Abu Nawas. Jadi ya lebih istimewa." Abu Nawas pun menggeleng.
Loh, bukankah sholat itu juga sulit karena harus dilakukan setiap hari? Puasa selama sebulan penuh juga tidak mudah. Zakat juga sangat penting untuk membantu sesama. Mengapa kita tidak memberi penghargaan yang sama pada mereka yang menjalankan rukun lainnya? Mereka pun mulai merasa tertantang. Jadi, menurutmu kita tidak perlu pakai gelar haji lagi? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas pun tertawa lebih keras. Aku bukan mengatakan gelarnya tidak penting. Tapi coba bayangkan, kalau setiap rukun iman ada gelarnya, aku bisa jadi sholat Abu Nawas, puasa Abu Nawas, zakat Abu Nawas, dan syahadat Abu Nawas sekaligus. Aku akan bingung dengan semua nama baru itu. Mereka pun tertawa bersama-sama. Jadi apa yang kau usulkan Abu Nawas? Tanya seorang lainnya. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Ya, jadi begini, lebih baik kita fokus pada amalan saja, bukan pada gelarnya. Apakah kita akan disebut haji atau tidak, yang penting kita ikhlas menjalankan ibadah dan menjaga iman kita. Sejak saat itu orang-orang lebih mengagumi Abu Nawas karena kebijaksanaannya daripada gelarnya. Dan meskipun banyak yang masih memanggilnya Haji Abu Nawas, dia selalu menjawab dengan senyum dan sedikit candaan. Panggil saja Abu Nawas, nggak usah pakai embel-embel haji lah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memastikan bahwa perekonomian rakyatnya berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan, Syekh Ihsanuddin, untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek dan memastikan agar semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, itu bisa menjadi bahan gorengan politik di pelosok desa. Mereka bisa saja mengatakan bahwa aku tidak layak memimpin Baghdad, tegas Baginda Raja. Pastikan gula tersedia di pasar, harga barang murah dan tidak ada kekurangan. Pokoknya cek semua kebutuhan pokok masyarakat kita, lanjutnya. Baik Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Kemudian Baginda Raja menambahkan, satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi juga kulit ketupat. Barang murah ini biasanya diremehkan, tetapi nanti orang bisa berkata, kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging. Mendengar perintah itu, Menteri Ihsanuddin segera memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana, dengan keyakinan bahwa Abu Nawas tidak mungkin memberi laporan palsu. Abu Nawas, pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, kata Menteri Ihsanuddin. Abu Nawas pun pergi ke pasar dengan semangat. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat tampak gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, dan daging apa saja pun ada. Pemerintahan Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan sang menteri. Benar juga, pikirnya. Jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap sang menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wahai Tuan Menteri, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia Tuan Menteri. Gula, gandum, gimana? Tanya Ihsanuddin untuk memastikan. Ada, semua ada Tuan, jawab Abu Nawas. Daging, ayam? Tanya Menteri memastikan. Banyak Tuan, semuanya juga halal, ucap Abu Nawas dengan yakin. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran Abu Nawas, kata Tuan Menteri kembali bertanya. Nah, kalau kulit ketupat sudah saya cek semua pasar Tuan. Kulit ketupatnya kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, ia segera menuju istana dan menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, ada kabar baik dan ada kabar buruk Paduka. Kiranya Paduka mau mendengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar Paduka, semuanya aman, jawab sang menteri. Lalu kabar buruknya? Tanya Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar Paduka. Entah hilang dari pasaran atau memang ada yang menimbunnya, jelas sang menteri dengan yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja segera mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat beramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecewa dan rugi besar. Namun Baginda Raja masih merasa kurang puas dengan kabar kosongnya kulit ketupat dan langsung terjun ke pasar hari itu juga untuk mengecek kebutuhan pokok lainnya. Betapa kagetnya Baginda Raja ketika di pasar ternyata banyak orang yang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja dengan keheranan. Menteri Ihsanuddin pun kaget juga. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat kosong Paduka, tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Ia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya Tuan Menteri dengan nada emosi. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam ke arah Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silakan, Paduka dan Tuan Menteri pencet kulit ketupat ini. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya Abu Nawas dengan suara merendah. Ya, benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan Tuan Menteri bersamaan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Tuan Menteri Paduka. Tadi kan saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Jelas Abu Nawas dengan tenang. Abu Nawas, teriak Tuan Menteri Ihsanuddin dengan marah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sebuah kota yang damai dan penuh dengan kesibukannya sehari-hari, Abu Nawas, sang sufi karismatik ini sedang berjalan-jalan di pasar. Niat awalnya, ia hanya ingin menghilangkan penatnya yang beberapa hari kemarin ia disibukkan dengan membantu Baginda Raja di istana untuk menyelesaikan beberapa perkara yang rumit dan pelik. Tapi namanya saja Abu Nawas, seorang sufi yang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun dengan sangat memuaskan, selalu menjadi daya tarik buat orang-orang untuk bertanya kepadanya. Ada yang hanya sekedar iseng bertanya, ataupun bertanya tentang beberapa hukum agama. Dan benar saja, tidak lama setelah Abu Nawas sampai di pasar, ada seorang pedagang yang penasaran dan mendekatinya dan kemudian bertanya. Abu Nawas, kami semua ingin tahu, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab? Kenapa nggak satu saja? Yang tentunya bakal lebih mudah untuk kita orang awam ini Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum menghadap kerumunan yang berkumpul dan kemudian berkata, Wahai saudaraku, ketahuilah tentang mazhab ini adalah perkara yang berat. Tapi mari kita diskusikan ini dengan cara yang menyenangkan. Ia lalu memulai ceritanya dengan nada yang jenaka. Jadi suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan orang bijak di sebuah taman yang indah. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing dari mereka sedang duduk di bawah pohon yang berbeda. Kerumunan tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Saya pun mendekati mereka dan bertanya, Wahai para imam, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab? Tidak cukupkah satu saja? Mereka tersenyum dan Imam Hanafi berkata, Abu Nawas, bayangkan jika di dunia ini hanya ada satu jenis makanan. Bukankah akan sangat membosankan? Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar analogi makanan dari Imam Hanafi.
Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Imam Maliki kemudian menambahkan, setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam memahami ajaran Islam. Kami memberikan berbagai sudut pandang agar umat Islam bisa memilih yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka. Kerumunan mengangguk-ngangguk. Mereka memahami penjelasan Abu Nawas. Ia pun lalu melanjutkan. Imam Syafi'i tersenyum dan kemudian berkata, seperti sebuah taman dengan berbagai macam bunga, keempat mazhab ini memperindah ajaran Islam dengan cara yang berbeda-beda. Kami tidak berlawanan, tapi kami saling melengkapi. Penduduk desa kembali tertawa dan bertepuk tangan, terhibur oleh analogi bunga dari Imam Syafi'i. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Terakhir, Imam Hambali berkata, yang paling penting adalah niat dan ketulusan dalam beribadah. Keempat mazhab ini memberikan jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seorang pemuda dari kerumunan berdiri dan kemudian bertanya, jadi Abu Nawas, bagaimana cara kita memilih mazhab yang sesuai? Abu Nawas kemudian menjawab dengan bijak, pilihlah yang paling sesuai dengan hatimu dan keadaanmu anak muda. Yang penting tetaplah berpegang pada ajaran Islam dan jangan saling menyalahkan. Ingat, ini adalah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Kerumunan tertawa dan bertepuk tangan lagi, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Ia menutup dengan sebuah nasihat. Ingatlah sahabat-sahabatku, keempat mazhab ini adalah seperti 4 jalan menuju puncak gunung yang sama. Pilihlah jalan yang paling cocok untukmu, dan tetaplah bersatu dalam cinta dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia, sekaligus ujian. Karunia, sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian, sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis.
salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami? Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda? Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita. Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.